Kalau untuk tingkatannya ya ini karena berbeda gitu antara masalah dan gangguan itu Mas Rizky. Iya, iya, iya. Berarti yang untuk ayat 4 di sini, ini Mas Berman langsung di mix gitu ya untuk yang gangguan dan masalah begitu ya dijadikan satu dan itu keduanya Betul, mendapatkan konseling psikologi itu ya Mas. betul. Itu itu batasan untuk konseling psikologi sih, Mas Rizky. Oke, baik. Terima kasih Mas Berman. Baik, Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan untuk pasal 8 dan pasal 9. Ada masukan Bapak Ibu? Oh, Ya, tidak. izin Pak Berman. Silakan Mas Bayu. Ya, terkait pasal berapa ya? Pasal 9 ya, Mas. Ini yang tindakan promotif ini kan sebenarnya ini kan kalau tidak salah menaikkan dari penjelasan undang-undang psikologi ke dalam PP ya, Mas ya. Nah, tapi apakah sebenarnya bentuk-bentuknya perlu disampaikan juga gitu ya, Pak, terkait dengan tindakan promotif ini paling sedikit meliputi apa saja gitu. Karena kalau dilihat di pasal 9 ini baru terkait dengan pengertian atau ya merupakan masing-masing kegiatannya berkaitan apa gitu, Mas. Terima Oke, kasih. baik. Baik, Mas Rizky, sebenarnya tindakan ini tuh kemarin kita susun sebagai bridging, Mas Bayu, sebagai bridging untuk masuk ke kewenangan masing-masing psikolog. Jadi kita menjabarkan dulu tindakannya, nah baru kita menjelaskan kewenangan untuk masing-masing psikolog. Psikolog umum itu memiliki kewenangan apa saja gitu. Jadi psikolog umum memberikan tindakan promotif, preventif, sampai dengan huruf C yang kuratif. Nah, di dalam melaksanakan kewenangan ini, tiga kewenangan ini, nah psikolog umum tuh memberikan jasa apa saja sih, memberikan layanan apa saja sih, gitu. Nah, ini untuk menjelaskan ke bawah posisinya Mas Bayu gitu. Dan begitu juga seterusnya gitu. Ke spesialis, spesialis dari tindakan yang tadi bridging tadi, eh, dia berwenang untuk melakukan tindakan apa saja. Nah, dalam melaksanakan kewenangan itu dia dia melaksanakan layanan apa saja gitu, Mas. Jadi ini memang salah satu yang diamanatkan di dalam undang-undang ya, terkait dengan kewenangan psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog subspesialis. Oke, baik Mas. Berarti ini memang tidak disebutkan ya Mas terkait dengan bentuk apa saja terkait tindakan masing-masing tersebut ya Mas ya, terkait promotif, preventif hingga paliatif tersebut ya. Karena memang perlu jelas juga ya Mas ya kalau kita melihat pasal 10, kemudian pasal 11 itu kan jelas ya psikolog itu melakukan tindakan-tindakan tersebut kemudian masuk pada praktik dan jasa psikologi gitu. Jadi mungkin nanti kami coba mencermati juga Mas ya berkaitan dengan sebenarnya kedudukannya tuh masuknya lewat mana dulu gitu loh. Tindakan, kemudian ke praktik, kemudian tindakan apa saja. Itu mungkin agar tidak apa membingungkan terkait dengan apa sebenarnya masing-masing tindakan ini yang ada dalam prakteknya tersebut. Terima kasih, Pak. Oh, baik. Maksudnya Mas Bayu, tindakan promotif itu apa saja gitu ya, Mas Bayu ya? Iya, iya, Mas. Di masing-masing ini, di Iya. masing-masing kewenangan ini ya. Eh, di ya mungkin kalau mau Kan, dimasukkan di atasnya saja Mas di sebelum pasal 10 tapi juga harus sesuai dengan nanti intervensi atau praktek psikologinya seperti itu. Ini kan psikolog umum melaksanakan ABC kemudian nanti sampai paliatif gitu. Takutnya nanti agak tumpang tindih gitu kalau misalkan tindakannya tidak sesuai. Terima kasih Mas. kalau rincian tindakannya pastikan tadi yang terkait dengan layanan dan jasa ini ya, Mas Rizky ya. Kalau kita mau menjabarkan dari tindakan dan promotif ini ya. Kalau untuk menjabarkan di masing-masing gitu Mas Min. Maksudnya gini, kalau misalkan tindakan promotif kan sebenarnya tindakan yang sangat awal ya Mas ya.
saya contohkan misalkan upaya tindakan promotif ke misalkan nih ke dulu di PP Kesehatan berkaitan upaya promotif untuk anak dan bayi misalkan perlu ada gizi seimbang, kemudian gaya hidup sehat dan lain-lain. Nah, apakah sebenarnya begitu juga dengan tindakan preventif adanya imunisasi, screening, kontrasepsi dan lain-lain. Nah, untuk terkait dengan pendidikan psikologi layanan psikologi ini apakah sebenarnya telah ada gitu masing-masing dari promotif hingga paliatif gitu. Dan ketika misalkan apakah sebenarnya konsultasi psikologi itu ada di proses promotif, preventif atau kuratif gitu. Jangan sampai ini nanti agak tumpang tindih gitu ya ketika kita memasukkan tindakan tapi juga berkaitan dengan atau berbeda dengan jasa atau praktek psikologinya. Terima kasih, Mas. Baik, kalau itu nanti kita kasih catatan dulu ya Mas Rizky ya, karena harus saya konfirmasi kepada HIMSI gitu, karena teknis sekali. Ya. Baik, Mas. Terima kasih. Izin Mas Berman, Silakan Mas Rizky. izin Mas. Ya, sepakat Mas tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu ya, masing-masing pasti memiliki tindakannya yang berbeda-beda ya untuk oleh karena itu perlu dielaborasi satu-satu untuk tindakan promotif, preventif, kuratif sampai dengan rehabilitatif itu seperti apa. Kemudian usulan konkret Mas untuk yang tadi di pasal 6 ayat 4 kami baru dapat ada miss-nya di sini, ada beda rumah sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Mas Berman. Ini konkret saja ya, usulan usulan untuk coba diluruskan apakah bisa disepakati oleh Mas Berman. Di sini kan tadi Mas Berman bilang untuk norma bermasalah itu untuk menjelaskan masalah psikologis begitu ya Mas? Ini masuk ke dalam masalah masalah psikologis sih. Iya betul kan? Ya, Ah, norma bermasalah itu kan masalah psikologis, sedangkan gangguan ringan itu kan masuk ke rumahnya gangguan psikologis betul Mas? betul. Nah, kalau dimaknainya kasus norma bermasalah sampai gangguan ringan ini udah lintas Mas. Nah, kalau kami usul usul konkret saja untuk yang normal bermasalah ini masih ada tahapan berikutnya yang masih di cover oleh konseling psikologi nggak? Atau hanya satu kegiatan normal bermasalah ini saja? In case hanya satu saja, ini kami usul konkretnya normal bermasalah dan gangguan ringan. Kalau untuk yang rumah masalah psikologis selain dari normal bermasalah, masih ada tindakan yang diberikan konseling psikologi, itu kami usulkan untuk normal bermasalah sampai dengan kondisi apa, kemudian dan gangguan ringan. Gangguan. Jadi masing-masing rumahnya ini jelas dan konkret begitu Mas Berman izin Mas. Baik, terima kasih Mas Rizky. Kalau kemarin disampaikan dari HIMSI sih tidak ada dari kasus normal bermasalah masuk ke gangguan ringan. Jadi kalau konkretnya mau ditambahkan diganti sampai menjadi dan itu harusnya sih tidak apa-apa ya kalau dari penjelasan yang disampaikan HIMSI kemarin. Oke baik Mas Berman, terima kasih Mas. Artinya di luar dari normal bermasalah, ini sudah ada tidak ada fase tingkat grade yang lebih tingginya lagi ya dari untuk yang ini Enggak. rumah masalah psikologis ya Mas. Iya, Karena kalau kan kemarin sih normal, normal bermasalah, gangguan ringan, gangguan berat, dan oke, gangguan berarti berat dan norma kompleks. bermasalah ini sudah paling tinggi dari yang masalah psikologis ya, Mas. Ya, Oke, Mas. Kalau gitu dikonkretkan dengan bisa diganti dengan dan ini gangguan ini supaya rumahnya jelas ya, Mas. Untuk yang normal bermasalah ini representasi dari masalah psikologis, sedangkan yang yang gangguan ringan ini representasi dari gangguan psikologis sih. Terima kasih, Mas. Bella. baik. Terima kasih, Mas Rizky.
Baik, ada masukan lagi untuk pasal 8 dan pasal 9, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pasal 10. Pasal 10 ayat 1, psikolog umum memiliki kewenangan memberikan layanan psikologi berupa A. Tindakan promotif, B. Tindakan preventif, dan C. Tindakan kuratif sampai dengan gangguan psikologis ringan. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, psikolog umum melaksanakan A. Jasa psikologi, B. Praktik psikologi berupa 1. Konsultasi psikologi, 2. Konseling psikologi, 3. Psikoterapi terhadap klien yang memiliki gangguan ringan, 4. Psikoedukasi untuk kuratif, 5. Pelatihan psikologi, dan 6. Bantuan psikologis awal. Ayat 3, kewenangan psikolog umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan pada individu, kelompok, dan atau komunitas. Mungkin Bapak Ibu, apakah ada masukan untuk pasal 10? Ya, izin Bu Atep, izin Mas Firman, mau boleh nggak tolong dibuka undang-undang psikolognya, jadi sebelahan. Karena ini kaitannya sama sinkronisasi dengan undang-undang psikolog. Silakan Mbak Vika. Ya, di undang-undang psikologinya bisa minta tolong dibuka pasal 28. Pasal 28 ayat 1. Ya, ini kita diskusi ya Mas, mohon pencerahan ya Mas. Ini kan di pasal 10 ayat 1 huruf C, dia tindakan kuratif sampai dengan gangguan psikologis ringan gitu ya. Nah, bagaimana dengan masalah psikologisnya? Apakah juga tidak dilakukan tindakan kuratif gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita lihat di ayat pasal 28 ayat 2 itu kan untuk klien ya. Kemudian di ayat 3 ini hanya ditujukan pada tiga individu, kepada tiga subjek, individu, kelompok, dan atau komunitas. Untuk terkait ayat 3 kami mengusulkan ini disesuaikan dengan undang-undang psikologi saja, karena klien itu ketika kita lihat di pasal 1 angka 10, klien adalah individu, kelompok, atau komunitas dan atau lembaga atau organisasi yang menerima layanan psikologi. Jadi kami mengusulkan di pasal 10 ayat 3 itu disesuaikan dengan pasal 28 ayat 2 itu di copy. Nah, untuk yang pasal 10 ayat 1 huruf C ini mohon konfirmasi karena eh, belum tercakup nih terkait dengan masalah psikologis gitu. Mohon pencerahannya, terima kasih. Maaf, yang terakhir tadi gimana Mbak Vika? Yang Tadi umum dulu, putus-putus. ya, yang pertama dulu ya, yang Ya, ayat 3 itu alternatif saja, konkretnya yang ayat 3 itu konkret, alternatif saja diambil dari pasal 28 ayat 2. Ini supaya sinkron, karena bukan hanya individu kemudian tiga itu, tetapi juga ada empat yang lain. Ketika kita klien berarti kan sudah sinkron dengan di pasal 28 ayat 2. Jadi apple to apple-nya bukan pasal 29 Mas Berman, pasal 28. Karena ini oh, psikologi oh umum. iya salah ya. Ya, Tapi sudah benar kok kopiannya. ya, itu. Itu konkret ayat 3. Kemudian ayat 1 huruf C ini mau bertanya, tindakan kuratif itu apakah memang
sampai dengan gangguan psikologis ringan. Karena kita belum bagaimana mengatasi masalah psikologis nih? Apakah tidak dilakukan kuratif juga begitu? Karena ketika gangguan psikologis ringan ini heavy-nya hanya ke gangguan psikologis. Padahal di situ kan kuratif untuk mengatasi masalah psikologis dan atau gangguan psikologis. Gitu. Mohon penjelasannya Mas Darman. Ya, Mbak Vika, mungkin ini dari HIMSI kemarin mungkin kalau di bahasanya sampai dengan mungkin dari masalah sampai gangguan psikologis ringan. Cuma kalau memang sudah ada di undang-undang di pasal 28, saya sih baiknya kita gunakan yang sudah ada di Undang-Undang Pasal 28 ayat 1 ya, Mbak Vika ya. Karena Nah, memang iya, kalau kita lihat itu sama tindakan promotif, preventif, kuratif itu sampai dengan gangguan psikologis ringan. iya. Karena kan sebenarnya kita tidak membuat gradiennya ya. Sebelumnya kan kita tidak membuat Betul. gradien. Oh iya, Bagaimana di sih sini ada sampai ringan ya. dikatakan sampai dengan gangguan psikologis ringan? Mm, mm, Nah, ketika kita gitu. membaca tindakan kuratif sampai dengan gangguan psikologis ringan, kami justru bertanya, sebelum sampai dengan gangguan psikologis ringan itu tahapnya apa ya, begitu. Jadi mungkin untuk make sure saja, Mas, apakah Mm, ini bisa tindakan kuratif untuk untuk mengatasi masalah psikologis begitu. Nah, ini kan yang perlu kita konfirmasi nih, masalah psikologis itu ada nggak tingkatannya? Misalnya ringan, sedang, berat. Karena kalau kita lihat kewenangan psikolog spesialis, kemudian psikolog subspesialis, itu tuh bedanya tuh di tindakan kuratif dia. Ada sampai iya, dengan betul. ini kalau misalnya Mas Berman bisa menjawab, tidak apa-apa, tetapi kalau misalnya memang butuh Enggak, himsi, silakan betul HIMSI. dikonfirmasi dan ayat 1 huruf C ini, Mas. Bisa nggak kita ganti tindakan kuratif masalah Iya, mana itu tadi pasal 28? jadi yang pasal 28 saya lagi cek untuk kuratifnya memang tidak ada pembatasan ya di sini ringan. Dan ini kayaknya nanti Oh, kita buat saja eh, alternatif, nanti saya konfirmasi ke HIMSI ya Mbak Vika ya. iya, Karena karena kewenangan ini memang sudah ada di undang-undang gitu kan ya. ya, walaupun memang kan kita bisa saja ya mendetilkan itu begitu di RPP ini begitu. Makanya yang saya tanyakan tindakan Mm-mm. kuratif ini, jadi yang dikonfirmasi apakah tindakan kuratif ini tidak termasuk juga masalah psikologis. Jika termasuk, apakah ada tingkatannya untuk masalah psikologis sama dengan tingkatan dari gangguan psikologis gitu, Mas? Mungkin bisa dicatat dulu, Mas. Ya, catatan aja dulu ya. Yang huruf C. Karena kalau konfirmasi kemarin masalah itu tidak ada tidak ada tingkatan. Jadi normal bermasalah saja, terus masuk ke gangguan ringan gitu. Kalau gangguan ringan, berat, berat kompleks gitu. Tapi nanti saya pastikan kembali ya, Mbak Vika. Iya, karena kalau frase sampai dengan gangguan psikologis ringan, mungkin orang psikolognya mengerti ya. Tetapi kalau kita kan sebelum sampai dengan gangguan psikologis ringan, apa nih tingkatannya gitu kan bisa menjadi Iya, pertanyaan juga ya, Mas. Padahal kan sebenarnya RPP ini harusnya menjelaskan betul. lebih detail dari undang-undangnya begitu, supaya Betul. tidak Kalau multitafsir. ya mungkin kalau misalkan ada sequence-nya pun mungkin lebih baik dijabarkan biar biar Betul, keterbacaannya utuh betul, gitu ya. betul. Catatan konfirmasi kepada HIMSI ya. Apakah tindakan kuratif tidak termasuk untuk mengatasi masalah psikologis? Apakah tindakan kuratif tidak termasuk untuk mengatasi masalah psikologis? Dan apabila termasuk masalah psikologis, apakah masalah psikologis itu juga terdapat tingkatan ringan atau masalah psikologis itu juga terdapat tingkatan diantaranya ringan gitu misalnya? Jadi kan kalau misalnya tindakan kuratif, begitu tindakan kuratif untuk mengatasi masalah psikologis dan gangguan psikologis ringan, itu kan bisa jadi ada reformulasi, jadi bukan sampai dengan gangguan. Karena kan tadi berdasarkan penjelasannya Mas Berman itu kan sebenarnya ada tingkatan ya untuk layanan-layanan itu ya. Terima kasih. Itu Baik, yang pasal 10. baik. Terima kasih. Saya kasih catatan dulu ya Mbak Vika ya. Nanti eh, saya konfirmasi lagi kepada HIMSI. Baik, terima kasih Mas Berman. Tadi kalau ini memang kita sesuaikan ya individu kelompok karena tidak ada pembatasan ternyata di undang-undang ya Mbak Vika. Ayat 3.
Ya ini konsistensi saja sebenarnya ayat 3 ini supaya sinkron dengan undang-undang. Izin Mas Berman, bisa lanjut Mas? Ya, silakan Bu Hayu. Eh, Yang RPP-nya coba di pasal 11. Ya, pasal 11. Oke.